Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, ada berita penting yang mau aku sampaikan kepada teman-teman WNI dimanapun kalian berada, khususnya yang di Jepang, yang punya pasangan seorang mu'alaf, entah itu suaminya mu'alaf atau istrinya mu'alaf, ya, yang orang Jepang ya khususnya. Jadi kemarin ada kabar berita duka dari salah satu kerabat di Osaka. Nah, aku dihubungi dan kaget sekali dengar berita tersebut, bukan cuma karena kepergian beliau, tapi juga cara menguburkan jasad orang yang sudah meninggal. Tapi kemarin aku ditelepon, jadi jasadnya orang ini dikremasi. Beliau ini adalah seorang muslim, tapi dia dikremasi dan dibakar lah gitu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ya mungkin gue juga, nasihat buat gue juga, mungkin kita kurang memberikan penjelasan, memberikan informasi, kurang mengajarkan pasangan kita itu tentang Islam. Bagaimana nanti setelah dia meninggal harus diapain gitu kan. Nah, mungkin ada miss-nya di situ juga. Sehingga ketika meninggal, dia tidak tahu pasangannya itu tidak pernah diajarkan, tidak tahu sehingga mereka dikremasi. Begitu. Dan itulah perlunya kita mempunyai pasangan di Jepang itu harus membawa pasangan kita itu untuk berkumpul di suatu komunitas muslim lah. Walaupun kita nggak alim-alim betul orangnya, tapi setidaknya mereka tahu ketika kita mati kita diapain gitu. Kita udah pesan pasangan kita seperti itu. Nah, di case ini sewaktu Ustadz Rizal yang di Osaka meminta jasad perempuan ini, suaminya menolak. Suaminya menolak, dia tidak mau istrinya dikebumikan. Suaminya bilang, istri saya memesan saya ketika dia meninggal dia harus dikremasi gitu kan. Kan kita tidak bisa menanyakan kepada jasad apakah betul dia yang berbicara seperti itu kan. Nah, sampailah terjadi perdebatan sampai-sampai Ustaz Rizal pun memohon, menangis depan suaminya supaya jasadnya itu diberikan kepada dia yang ngurus dan dikebumikan. Tapi tidak, suaminya tidak mau memberikannya. Alhasil disaksikan oleh KJRI, Ustadz Rizal, semua teman WNI itu jasad perempuan ini dibakar, dikremasi itu. Padahal kondisi dia seorang muslim. Menangislah orang-orang di sana. Akhirnya tetap memohon untuk diberikan sisa-sisa jasad, sisa-sisa pembakaran ini. Akhirnya dikumpulkanlah tulang-tulang yang belum terbakar, dibawalah ke masjid Osaka untuk disolatkan secara muslim. Habis itu dikuburkan di Wakayama, dikebumikan, disolatkan, semua dilaksanakan. Nah, itu menjadi pembelajaran buat kita juga WNI, khususnya pemerintah juga. Akhirnya disarankan, saya juga menyarankan ke teman-teman WNI, bila kalian punya pasangan mu'alaf Jepang atau siapa itu, segeralah bikinkan surat sekarang itu, kalian lapor ke KBRI atau ke KJRI, bikinkan surat pernyataan ketika saya meninggal nanti, saya mau dikebumikan, dan itu harus tanda tangani oleh kedua belah pihak ya, suami istri, dan distempel oleh KJRI atau masjid itu. Sehingga nanti ketika kalian meninggal, kalian sudah ada pegangan bahwa kalian mati mau diapain nanti. Nah, supaya tidak terjadi kasus seperti ini lagi. Ku merinding lihat, gue dikirimkan fotonya waktu dia dibakar itu. Shock banget. Jadi ini informasi penting banget supaya teman-teman WNI yang punya pasangan ini segeralah bikinkan surat. Ya. Itu saya dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.